Yang keenam, adabnya pada saat mau tidur, dan ini adab yang terakhir ya, cuma di poin keenam ini ada kurang lebih juga 6 poin kalau setahu saya ya, ada 5 poin. Yaitu hendaklah mengamalkan zikir-zikir berikut ini apabila bangun di pagi hari. Apabila, tadi kan itu doa kalau terkaget. Sekarang kalau sudah bangun, misalnya kita tidak sempat sholat malam ataupun sudah sholat malam lalu kita tidur lagi. Khusus untuk bangun yang terakhir, kita tidak tidur lagi, sunnahnya baca doa ini. Ada kurang lebih 5 macam doa. Poin A-nya, apabila bangun tidur dan sebelum bangkit dari tempat tidur hendaknya membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan atau menidurkan kami. Dan hanya kepadanya lah, N-nya besar kata ganti Allah, kami akan dibangkitkan kembali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6312. Ini anjurannya sangat penting untuk dibaca pada saat tidur atau bangun tidur. Dan maknanya adalah segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah mematikan kami dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Ini semakna tadi dengan hadis sebelumnya yang saya sebutkan. Tidur itu adalah saudara mati. Ya, saudaranya kematian. Makanya kata Nabi SAW, An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Gitu. Ya. Dan dianjurkan pada saat seseorang itu tidur atau terbangun pada saat dari tidurnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya dia sudah menjalani setengah kematian. Ya. Sangat besar sekali risiko orang kalau tidur itu akan mati. Sangat dekat sekali ke situ. Apakah itu diganggu oleh orang lain, digigit oleh binatang buas misalnya, apa saja. Atau dia mungkin tertimpa sesuatu buruk yang dia tidak sadar, seperti sering banyak orang ngigau, kemudian dia jalan, mungkin dia jatuh di tangga, mungkin segala macam. Dan umumnya orang kalau tidur tidak berdaya. Ya, tidak berdaya, karena bisa musuh datang, apa segala macam, itu bisa berbahaya buat dia. Makanya kita membaca doa ini sebagai tanda syukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Sunnah juga membaca 10 ayat terakhir surah Imran. Surah Imran. Kata beliau hendaknya mengarahkan pandangan matanya ke langit setelah itu dan membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Bila ia hendak melakukan sholat tahajud, ya, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, ketika aku bermalam di kediaman bibiku Maimunah, istri Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bangun pada sepertengahan malam atau beberapa saat sebelumnya, lalu beberapa saat sesudahnya, atau beberapa saat sesudahnya. Jadi Ibnu Abbas bimbang, apakah di sini Nabi bangun di lewat sepertiga malam atau sebelumnya. Tapi jelas bangun pada malam hari. Beliau bangun lalu mengusap mukanya dan tangannya dengan menghilangkan rasa ngantuk. Ya, biasa kita mengelap muka kita. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dalam surah Imran. Kemudian beliau bangkit menuju bejana berisi air yang digantung dan berwuduk dari situ. Dan beliau sempurnakan wuduknya. Setelah itu beliau sholat. Ini diriwayatkan Bukhari nomor 183. Ya. Jadi usahakan pada saat bangun tidur, jangan lupa untuk selalu membaca doa. Kalau tidak hafal Al-Imran 10 ayat terakhir, tinggal buka aplikasi Al-Quran kita di handphone. Usahakan dibaca tentunya semaksimal mungkin. Apalagi kalau Allah ingatkan kita gitu. Yang ketiga, dianjurkan membaca 4 kali doa berikut ini. Ya, sebenarnya doa ini di poin C masuk dalam zikir pagi petang. Ya. Tapi di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah menganjurkan agar dibaca pada saat bangun tidur. Dia baca 4 kali dalam hadis yang berbunyi, Allahumma inni asbahtu bihamdika ushhiduka. Saya ulangi, Allahumma inni asbahtu bihamdika ushhiduka wa ushhidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka antallahu alladhi la ilaha illa ant wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud tentunya, yang berbunyi, ya Allah, sesungguhnya aku telah berada di pagi hari ini, segala puji bagimu.
Aku persaksikan kepadamu dan aku persaksikan kepada para malaikat pengusung arsy-Mu, kepada seluruh makhluk-Mu dan segenap makhluk. Seluruh malaikat-Mu dan segenap makhluk-Mu, bahwasanya Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusan-Mu. Hadits ini atau riwayat ini teman-teman kalau kita baca 4 kali di pagi hari, maka dalam hadits dikatakan siapa yang baca sekali, dia telah menyelamatkan 1/4 tubuhnya dari api neraka. Yang baca 2 kali dia telah menyelamatkan setengah tubuhnya dari api neraka. Yang baca 3 kali dia telah menyelamatkan 3/4 dari tubuhnya. Dan kalau dia baca 4 kali berarti dia telah menyelamatkan seluruh tubuhnya dari api neraka. Ini dianjurkan dibaca di pagi hari dan sore hari. Kalau di pagi hari ada kalimat di situ, Allahumma inni asbahtu, itu pagi hari. Kalimat asbahtu artinya pagi hari. Kalau tiba sore hari diganti Allahumma inni amsaitu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala marratan a'taqallahu rub'ahu minan nar, wa man qalaha marrataini a'taqallahu nisfah, wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'i, wa man fa in qalaha arba'an a'taqahullahu minan nar." Barang siapa yang membaca 1 kali, niscaya Allah membebaskan 1/4 jasadnya dari api neraka. Barang siapa yang membacanya 2 kali, niscaya Allah akan membebaskan setengah dirinya dari api neraka. Barang siapa yang membaca 3 kali, maka niscaya Allah membebaskan niscaya Allah membebaskan 3/4 dari jasadnya, jasad dari api neraka. Dan jika ia membaca 4 kali, niscaya Allah membebaskannya secara total dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 5069. Dua jenis doa yang terakhir, yang poin D-nya apabila melangkahkan kaki di depan pintu untuk keluar rumah, hendaklah membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-'abdu hadza qila lahu kufita wa ukita wa tanahha anhu syaitan." Apabila seorang hamba membaca zikir ini pada saat mau keluar rumah ya. Tadi kalau keluar rumah menuju ke sini belum membaca, usahakan dibaca di ruangan ini pun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Karena dengan membaca ini, dengan nama Allah aku menyerahkan diri kepada Allah, tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka Nabi SAW mengatakan apabila seseorang hamba membaca zikir ini, maka dikatakan kepadanya engkau telah dicukupkan dan telah diberi perlindungan. Dan syaitan pun akan berpaling darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor 5094. Yang terakhir